Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Elia Zain, yaitu saya sendiri, Aura Ananda Putri, Evani Alvin Nugraha, dan Isna Faradila. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data melalui wawancara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data untuk penelitian tertentu. Wawancara sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu ada yang pertama mempunyai tujuan dan maksud yang jelas, yang kedua pewawancara bertanggung jawab untuk mengarahkan interaksi dan memilih isi pembicaraan, yang ketiga tidak ada pertanyaan yang bersifat timbal balik antara pewawancara dengan klien, yang keempat perilaku pewawancara direncanakan dan diatur. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan bagian sangat penting dari penelitian. Metode pengumpulan data memiliki beberapa sifat atau syarat tertentu, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Syarat tersebut antara lain yang pertama harus akurat, yang kedua up to date, yang ketiga komprehensif, yang keempat relevan, dan yang terakhir teliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara atau interview secara langsung dengan informan. Wawancara berarti melakukan tanya jawab atau mengonfirmasi sesuatu kepada sampel peneliti dengan sistematis atau terstruktur. Selanjutnya yaitu penulisan hasil wawancara dalam struktur mikro, yaitu penggunaan kotasi. Yang pertama, kutipan harus berhubungan dengan teks utama. Peneliti harus memberikan bingkai acuan dalam membahas suatu kutipan dan interpretasi dari kutipan tersebut. Yang kedua, kutipan harus dihubungkan dengan konteks tertentu. Tujuannya agar pembaca mengerti konteks dari wawancara tersebut. Yang ketiga, kutipan harus diinterpretasikan. Peneliti harus menegaskan bahwa kutipan tersebut mendukung sudut pandang yang mana, serta memberikan tambahan perspektif dari kutipan tersebut. Yang keempat, hindari menampilkan terlalu banyak kutipan tanpa memperhatikan porsi interpretasi. Akan lebih baik kutipan disajikan secara padat dan pendek. Lalu kutipan yang panjang sebaiknya tidak disajikan secara utuh. Gunakan kutipan yang terbaik untuk mewakili suatu tema. Kutipan yang dipilih merupakan kutipan yang paling mendalam dan menarik. Utamakan makna jawaban dan orisinalitas jawaban. Kutipan sebaiknya diubah ke dalam tulisan tanpa mengubah makna dan orisinal jawaban dari narasumber. Selanjutnya ada jenis-jenis metode wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu interview yang dilakukan dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, merupakan interview yang tidak berdasarkan pada pertanyaan. Yang ketiga, wawancara terpimpin, merupakan interview yang berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan. Keempat, wawancara bebas, yaitu interview yang tidak berdasarkan pada daftar pertanyaan. Yang kelima, wawancara individual, merupakan interview terhadap seorang responden. Yang keenam ada wawancara kelompok, merupakan interview yang dilakukan kepada sekelompok responden secara bersamaan. Yang ketujuh ada wawancara konferensi, merupakan interview yang dilakukan pewawancara dengan responden dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Yang kedelapan ada wawancara terbuka, merupakan interview berdasarkan daftar pertanyaan yang jawabannya tidak terikat. Dan yang terakhir ada wawancara tertutup, merupakan interview berdasarkan daftar pertanyaan yang jawabannya terbatas. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan wawancara. Yang pertama menghindari kesalahan informasi. Yang kedua informasi hasil interview adalah pelengkap informasi awal. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara akurat, jujur, komprehensif, dan mendalam. Yang keempat, mencari kemungkinan adanya perspektif baru mengenai suatu masalah. Yang kelima, mendapat informasi dari orang pertama. Yang keenam, melengkapi data yang diperoleh dari metode lainnya. Dan yang terakhir, mendapatkan pembuktian dengan memeriksa hasil perolehan data lainnya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Kelebihan, yang pertama dapat mengajukan banyak pertanyaan, yang kedua pewawancara dapat memahami kompleksitas masalah serta menjelaskan tujuan penelitian kepada narasumber. Yang ketiga, tingkat
partisipasi narasumber lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kuesioner. Lalu kekurangannya yang pertama membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang lebih besar. Kedua, tergantung kepada subjek yang akan diwawancarai. Ketiga, situasi wawancara akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Keempat, menuntut kemampuan pewawancara untuk dapat berbicara dengan baik. Yang kelima, terdapat pengaruh subjektif yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.